Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai neuron atau sistem saraf. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama untuk mengantarkan maupun menerima impuls antara otak dan bagian tubuh lainnya. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja sistem saraf dalam tubuh? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ maupun otot. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik, yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, konduksi listrik di tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Kita sudah mendapatkan gambaran mengenai struktur sel saraf. Tetapi, bagaimanakah dengan transmisi impulsnya? Bagaimanakah cara otak kita menyuruh untuk jempol kita bergerak misalnya? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya ke sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel itu terdapat sel saraf. Di antara ratusan saraf dan sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, berupa zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir akan bertugas menyampaikan untuk bergerak. Alhasil, jempol tersebut bisa digerakkan. Kemudian kita melanjutkan ke sistem saraf pada vertebrata. Nah, di sini saya mengambil satu contoh hewan vertebrata yaitu kucing atau Felis catus. Nah, sistem saraf kucing merupakan sistem yang menakjubkan. Sistem inilah membuat kucing bergerak hampir tidak terlihat, seperti saat menangkap tikus. Sistem ini juga yang menggerakkan dan mengartikan perintah dari otak kucing. Sistem kontrol saraf yang ada pada tubuh kucing memadukan informasi yang diperoleh dari lingkungan, lalu memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kondisi tersebut. Otak dan tulang belakang merupakan master kontrol pada sistem saraf. Sistem tersebut membaca data dari pikiran dan mengirimkan perintah ke otot dan sistem lainnya yang ada pada tubuh kucing. Sistem saraf menjadi kunci pengambil keputusan dalam melakukan tindakan ataupun gerakan. Sistem saraf pusat meliputi sumsum tulang belakang dan otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu batang otak yang mengontrol banyak fungsi dasar kehidupan, otak besar yang merupakan pusat pengambilan keputusan secara sadar, dan otak kecil yang terlibat dalam gerakan dan motorik. Sumsum tulang belakang kucing dibagi menjadi daerah yang sesuai dengan tubuh vertebrata atau tulang yang membentuk tulang belakang dengan urutan sebagai berikut dari leher ke ekor: segmen serviks, toraks, lumbar, sakral, dan ekor. Jaringan khusus yang disebut meninges menutupi otak dan sumsum tulang belakang, dan cairan cerebrospinal mengelilingi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang.